Tanda narsistik akan meninggalkanmu. Hubungan dengan seorang narsistik seringkali penuh dengan kebingungan, luka, dan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mereka masuk ke hidupmu dengan pesona yang memikat, membuatmu merasa istimewa, lalu perlahan-lahan menghancurkan kepercayaan dirimu. Dan saat mereka mulai bosan atau merasa kebutuhan mereka tidak lagi terpenuhi, ada tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa mereka sedang mempersiapkan kepergian. Inilah 7 tanda konkret yang bisa kamu perhatikan ketika seorang narsistik bersiap untuk meninggalkanmu. Pertama, mereka mulai menarik perhatian dari orang lain secara terang-terangan. Di awal, mungkin narsistik selalu fokus padamu, tetapi ketika mereka mulai berjarak, kamu akan melihat mereka semakin sibuk mencari validasi dari luar, entah lewat media sosial, pertemanan baru, atau bahkan secara sengaja membandingkanmu dengan orang lain. Tujuannya sederhana, mereka butuh pasokan suplai narsistik baru, dan semakin terlihat mereka haus perhatian dari luar, semakin besar kemungkinan mereka sedang menyiapkan pengganti untukmu. Kedua, mereka menjadi semakin dingin dan menjauh secara emosional. Salah satu tanda paling menyakitkan adalah ketika narsistik yang dulu begitu manis, kini terasa seperti orang asing. Mereka tidak lagi tertarik mendengar ceritamu, tidak lagi peduli pada perasaanmu. Bahkan kehadiranmu dianggap gangguan. Hubungan yang dulu hangat berubah dingin, dan kebekuan emosional ini adalah isyarat jelas. Mereka sudah mulai membangun jarak, bersiap meninggalkanmu tanpa rasa bersalah. Ketiga, mereka mulai mengkritik segalanya tentangmu. Jika dulu setiap kelemahanmu mereka tutupi dengan pujian, kini setiap detail kecil jadi bahan kritikan. Penampilanmu, cara bicaramu, bahkan hal-hal yang tidak pernah mereka persoalkan sebelumnya, tiba-tiba jadi masalah. Kritik konstan ini bukan hanya untuk menjatuhkanmu, tapi juga strategi agar mereka bisa membenarkan tindakannya sendiri. Dalam pikiran narsistik, aku punya alasan untuk pergi, karena dia tidak cukup baik. Keempat, mereka memamerkan korban baru di depanmu. Saat narsistik merasa sudah menemukan suplai baru, mereka tidak segan-segan menunjukkannya, kadang dengan sangat kejam. Cerita yang mereka selipkan bisa lewat unggahan media sosial atau perbandingan langsung yang membuatmu merasa tidak berharga. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah bentuk triangulasi, memainkan 2 orang atau lebih untuk meningkatkan rasa kuasa mereka. Dan ketika ini terjadi, besar kemungkinan kamu sedang digeser dari posisi yang dulu kamu tempati. Kelima, mereka menciptakan konflik tanpa henti. Narsistik yang siap pergi sering memancing pertengkaran. Mereka sengaja mencari kesalahanmu, memperbesar masalah kecil, hingga membuatmu merasa selalu bersalah. Tujuannya, agar mereka bisa keluar dari hubungan ini dengan narasi bahwa semua salahmu. Dengan cara ini, mereka bebas membenarkan dirinya dan terlihat sebagai korban, padahal sebenarnya mereka yang sudah menyiapkan jalan keluar. Keenam, mereka mulai menghilang tanpa penjelasan. Ghosting adalah senjata favorit narsistik. Mereka tiba-tiba sulit dihubungi, tidak membalas pesan, atau sering memberi alasan sibuk tanpa logika yang jelas. Kehadiran mereka menjadi jarang, dan kamu merasa seperti hanya berjuang sendirian dalam hubungan. Hilangnya konsistensi ini adalah tanda mereka sedang mengalihkan energi ke tempat lain. Kemungkinan besar ke orang yang mereka incar sebagai pengganti. Ketujuh, mereka menyiapkan perpisahan yang menyakitkan. Sebelum benar-benar pergi, narsistik biasanya sudah membangun skenario, bisa dengan memfitnahmu, menjatuhkan reputasimu, atau bahkan menyebarkan cerita palsu agar mereka terlihat benar. Mereka ingin memastikan bahwa saat mereka meninggalkanmu, kamu bukan hanya terluka, tapi juga merasa hancur. Karena dalam logika narsistik, kemenangan mereka adalah ketika kamu menderita, dan mereka tampil sebagai pemenang. Ingatlah, kepergian narsistik bukan berarti kamu tidak berharga. Justru itu adalah pintu menuju kebebasan. Karena selama kamu bersama mereka, harga dirimu terus diremukan. Kamu berhak atas cinta yang sehat, hubungan yang tulus, dan hidup yang damai. Pada akhirnya, ditinggalkan oleh seorang narsistik bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Sebab, yang hilang hanyalah orang yang tidak pernah benar-benar mencintaimu, sementara yang tersisa adalah dirimu, yang kini punya kesempatan untuk pulih, tumbuh, dan mencintai diri sendiri dengan lebih kuat. Jadi, jika kamu sedang merasa ada yang berubah dalam hubunganmu, perhatikan baik-baik tanda-tanda ini. Bisa jadi itu bukan kesalahanmu,
Bisa jadi, itu hanyalah siklus klasik dari seorang narsistik yang memang tidak pernah tahu cara mencintai selain untuk dirinya sendiri.